Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik. Judul Pancasila Numerik. Inaristek Bidang Kelautan. Highlight. Keunggulan geografis kelautan Indonesia. Pertama, aplikasi Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE singkatannya merupakan ide asli anak bangsa menjadikan Indonesia memiliki kekayaan laut yang amat besar. Berikutnya, negara kepulauan terbesar di dunia itu ada di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 17.000 pulau ya, dengan garis pantai sangat panjang sekitar 108.000 km dengan potensi perikanan tangkap yang sangat besar. Terletak di persilangan dua benua Asia, yakni Asia dan Australia, dan di persilangan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus berada di wilayah segitiga terumbu karang dunia, Coral Triangle. Nah, keunggulan berikutnya adalah bahwa di Indonesia terdapat keanekaragaman hayati laut dengan potensi budidaya laut seperti rumput laut, ikan, kerang, udang, lobster, dan seterusnya yang terbesar di dunia serta sebagai pusat plasma nuftah dan konservasi biota laut dunia. Keunggulan geografis kelautan Indonesia juga menyangkut potensi energi terbarukan laut seperti gelombang, kemudian juga memanfaatkan gelombang laut, kemudian arus laut, pasang surut, angin laut, sumber oksigen dan hidrogen, serta potensi penyerapan karbon yang besar dan sustainable. Catatan kritis pemanfaatan energi terbarukan laut seperti pemanfaatan gelombang laut, arus laut, tidal energy atau pasang surut dan seterusnya itu perlu dipertimbangkan masak-masak sedemikian sehingga memperkecil risiko mengganggu biota laut. Kita ketahui bahwa laut itu pada dasarnya satu Maksud di sini adalah bahwa air laut itu selalu bergerak gitu dari satu benua ke benua lain. Nah, kalau kemudian di lokasi tertentu, katakanlah di Indonesia, itu dipasangi oleh berbagai macam piranti energi gelombang laut, maka ada kemungkinan ikan tuna yang bermigrasi dari satu benua ke benua lain termasuk singgah dalam kurun waktu tertentu di Indonesia untuk menjadi besar dari ikan yang kecil kemudian tumbuh menjadi ikan remaja gitu, kemudian tumbuh menjadi ikan dewasa dan kemudian nanti pindah ke benua lain. Nah, pada saat tinggal di Indonesia, kalau kemudian di perairan Indonesia begitu banyak piranti energi laut gitu, nah itu berpotensi lah untuk mengganggu siklus dari ikan tuna tersebut. Historisitas berawal dari sebuah kesadaran reflektif atas ironi kebangsaan. Di antaranya, Indonesia telah lama merdeka, namun kedaulatan yang sifatnya substantif seperti dalam ranah ekonomi, sosial, dan kultural itu belum sepenuhnya termanifestasi, terutama ketika bangsa ini itu
belum secara optimal mengaktualisasikan potensi kekayaan lautnya ya, dalam konteks ini ya, sebagai kedaulatan negara yang bermartabat gitu ya. Nah, sejarah zona eksklusif ZEE ya, Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan kedaulatan maritim NKRI itu. Nah, mulai dari deklarasi Juanda hingga UNCLOS itu tahun 1982, ZEE merupakan wujud pergeseran paradigma ya, di mana laut bukan lagi sebagai katakanlah halaman belakang ya, melainkan merupakan ruang strategis ekonomi, politik dan identitas nasional Indonesia ya. Di sanalah kedaulatan NKRI itu diuji ya, ditempa ya, dijaga dan dimaknai di abad maritim. Melalui perspektif historis yang optimistik ya, bidang kelautan menegaskan kembali peran generasi muda ya, sebagai penggerak transformasi maritim Indonesia. Sebagaimana dulu generasi muda sangat berperan ya, dalam menunjang atau berkontribusi dalam kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Nah, ini melanjutkan spirit kemerdekaan yang katakanlah berani melampaui ketakutan ya, serta juga cerdas ya, dalam membaca dinamika global. Nah, arena perjuangan bidang kelautan kini bergerak dari sekedar eksploitasi ya, menuju penguasaan teknologi maritim ya. Kemudian diikuti tata kelola sumber daya laut dan penciptaan nilai tambah yang sifatnya berkelanjutan itu, sustainable. Dengan menjadikan Pancasila numerik sebagai kompas etis strategis dan Inaristek sebagai pengungkit inovasi ya, maka ketimpangan struktural dalam ekonomi kelautan itu dapat diurai secara sistemik. Nah, melalui pendekatan semacam ini, kerja keras nelayan, kemudian juga peneliti kelautan dan pelaku industri, ya, itu berpulang besar akan bertransformasi menjadi terbentuknya atau terdapatnya atau terciptanya kesejahteraan yang adil, berdaulat dan berorientasi ke depan. Nah, mengapa kelompok tertentu itu melakukan qiraah mughridah atau pembacaan tendensius? Itu dilatar belakangi oleh maksud-maksud tertentu gitu, atau ada agenda tertentu yang dibawa oleh kelompok tersebut ya, untuk melakukan semacam katakanlah hegemoni atau memenangkan ya suatu kompetisi ya, dan seterusnya gitu. Yang pada intinya adalah mereka mempunyai agenda tertentu yang kemudian dicarikan ya ayat-ayat yang sekiranya bisa mendukung agenda tersebut gitu. Sebagai contoh ya, dalam dunia politik Indonesia gitu, di mana beberapa tahun yang lalu ya, ketika terjadi kontestasi pilkada untuk gubernur ya di Jakarta, itu ada kelompok tertentu ya, yang mengartikan ya, kata aulia dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu sebagai pemimpin gitu. Namun apakah benar seperti itu? Nah, nanti di bawah akan kita lihat gitu. Ada makna dari aulia gitu. Ketika pendukung salah satu kontestan di Pilkada Jakarta pada saat itu mengartikan aulia
dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang diartikan dengan atau sebagai pemimpin, maka tujuannya ya, atau agendanya adalah untuk menyatakan bahwa tidak diperbolehkan atau dilarang untuk memilih pemimpin yang non-muslim. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh lain dari qiraah mughridah ya, adalah memaknai kata jihad. Nah, ini semata-mata atau pada umumnya jihad diartikan oleh sebagian dari kaum muslimin itu dengan kata perang. Nah, nanti akan kita lihat apakah ada makna-makna lain selain itu. Dari ideologi ke praksis. Gambar berikut menunjukkan bagaimana Pancasila ya, sebagai dasar negara, ideologi negara, sumber hukum, dan sejarah konsensus itu kemudian dibawa ke ranah praksis atau kegiatan sehari-hari masyarakat, yakni melalui Pancasila numerik, 7 benteng Pancasila, Inaristek, dan akhirnya menuju ke pengembangan dan aplikasi riset dan teknologi. Penjelasan selanjutnya ada pada slide berikutnya. Pancasila sebagai ground norm dan ideologi bangsa. Ya. Nah, kemudian di bawahnya ada Pancasila numerik, yaitu formalisasi nilai dalam struktur rasional dan operasional. Nah, ini Pancasila menuju ke Pancasila numerik. Ya, Pancasila sebagai ideologi normatif ditransformasikan menjadi Pancasila numerik, ya, yakni pembacaan sistematis dan rasional atau terjemahan dan tafsir secara sistematis dan rasional terhadap sila-sila Pancasila ya, melalui urutan logis hierarkis, ya, hierarki nilai, ya, dan relasi fungsional. Di sini Pancasila tidak hanya katakanlah dihafal, melainkan coba dihitung, dipetakan, dan dioperasionalkan. Selanjutnya dari Pancasila numerik, ya, kemudian menuju kepada 7 benteng Pancasila, ya, sebagai sistem ketahanan ideologi, ya, ekonomi, sosial, dan struktural. Nah, Pancasila numerik itu kemudian melahirkan 7 benteng Pancasila, ya, sebagai arsitektur pertahanan nilai bangsa, ya, yakni benteng ideologis, ya, konstitusional, moral, sosial, ekonomi, kultural, ya, dan juga teknologi yang menjaga agar Pancasila, ya, dan bangsa Indonesia itu senantiasa tetap hidup, adaptif, dan tahan terhadap distorsi zaman. Mengenai apa itu 7 benteng Pancasila, itu dapat dilihat pada tayangan YouTube sebelumnya, ya, seri Pancasila numerik yang bertemakan 7 benteng Pancasila. Berikutnya adalah dari 7 benteng Pancasila menuju Inaristek, ya, sebagai ekosistem nasional riset, sains, dan teknologi berbasis Pancasila. Nah, dari sistem ketahanan nilai pada 7 benteng Pancasila, selanjutnya diantaranya adalah lahir kebutuhan institusional, ya, yakni Inaristek sebagai simpul nasional riset dan teknologi. Ya. Pada tahap ini, Pancasila menjadi kompas epistemologis dan etis bagi arah riset, inovasi, dan rekayasa nasional. Nah, kemudian dari Inaristek menuju ke pengembangan dan aplikasi riset dan teknologi. Inaristek berfungsi sebagai mesin penggerak, ya, hasil berbagai riset dan pengembangan gitu, penelitian dan pengembangan yang kemudian dihilirkan gitu. Dan
diadaptasikan menjadi teknologi yang sifatnya tepat guna, ya, juga industri nasional, swasembada, dan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, inilah Pancasila yang teroperasikan secara nyata atau real dalam praksis. Permasalahan produksi rakyat dan pemecahannya bidang kelautan. Nah, di sini ada 4 kolom, ya, kolom fakta, solusi, jenis industri, dan jenis fasilitas. Kita lihat satu persatu, ya. Di kolom fakta, para nelayan tidak sanggup menghadapi tingginya potensi hasil laut karena tidak memiliki pendidikan kelautan, ya, yang memadai gitu. Padahal Indonesia memiliki laut yang luas dan kaya akan flora fauna laut. Kemudian juga para nelayan, ini faktanya ya, para nelayan tidak sanggup melaut lebih jauh dari pantai gitu, sehingga tidak mendapat peluang yang baik untuk menangkap ikan di waktu dan posisi yang tepat. Nah, fakta selanjutnya adalah posisi tawar nelayan itu rendah ya terhadap tengkulak gitu, yang sampai sekarang banyak terjadi gitu realitasnya gitu. Kemudian 4, ya, fakta keempat, tidak ada sistem keamanan bagi kegiatan melaut gitu maupun pada penyelenggaraan kegiatan ekonomi kenelayanan. Nah dari fakta permasalahan yang tadi disebutkan, ini bagaimana solusinya? Nah, ini disebutkan bahwa diantaranya adalah pertama mengusahakan metode penangkapan ikan modern, ya. Kemudian mengusahakan suatu sistem pendidikan perikanan laut dan manajemen pemasaran yang tepat bagi para nelayan. Nah, kemudian membuat kapal-kapal nelayan yang lebih modern ya, yang sanggup berlayar lebih jauh dari garis pantai, serta sanggup berlayar selama berhari-hari ya, karena kapal tersebut telah dilengkapi dengan sistem pengawatan ikan gitu. Nah, solusi berikutnya adalah membangun sistem kooperasi modern gitu ya, yang cenderung kepada pembentukan asosiasi nelayan gitu, dalam rangka memperkuat persatuan nelayan terkait juga dengan posisi tawarnya. Kita lihat kolom jenis industri dan jenis fasilitas ya. Nah, untuk jenis industri ya, terkait dengan fakta dan solusi sebelumnya yang diterangkan sebelumnya, ini jenis industrinya pertama misalkan industri pelatihan kenelayanan, kemudian industri keuangan, ya, simpan pinjam gitu, ya. Kemudian industri kamar pendingin ya, ya, cool storage gitu. Kemudian industri pengawetan hasil laut, ya. Kemudian industri peralatan kenelayanan. Nah, jenis fasilitasnya ya, ini ada peralatan atau perangkat laboratorium ya, kemudian mesin pengendali, mesin pendeteksi, kapal riset kelautan, kapal nelayan modern, dan mesin tebar dan ikal jaring. Kolom jenis industri ya, setelah adanya fakta dan solusi, ini disebutkan industri galangan kapal nelayan, kemudian juga adanya industri handling hasil laut gitu, dan industri leasing kapal nelayan, industri koperasi nelayan, industri lumbung hasil laut ya, dan juga industri lelang hasil laut. Ini fasilitas yakni mesin pendingin, mesin pengalengan ya, canning ya, kemudian juga pabrik galangan kapal, kemudian juga mesin rajut jaring, mesin sortir ikan, ya, konveyor, gitu. Kemudian juga mesin potong ikan.
Teruskan slide sebelumnya, ya. Ini fakta, ya, di mana kualitas distribusi hasil laut itu tidak terpantau gitu, ya, menyebabkan tidak terpenuhinya standar kelayakan kesehatan bagi konsumen. Gitu. Kemudian juga pengawetan, ya, hasil laut hanya dilakukan dengan proses penggaraman. Ya, padahal hal ini kurang sesuai dengan jenis ikan tertentu, ya, yang harganya diantaranya adalah justru relatif tinggi, ya, bila tidak digarami. Ya, nah, seperti itu. Pancasila melalui Inaristek memberikan solusi, ya, ini fakta, membangun pelabuhan nelayan di mana kualitas yang dilengkapi dengan hasil laut bongkar muat hasil tangkapan tidak terpantau juga unit, ya, perbaikan perahu tidak terpenuhinya standar kelayakan kesehatan, ya, itu bagi konsumen. Kemudian juga membangun unit pengawetan hasil laut hanya dilakukan dengan proses, ya, penggaraman, membangun unit, ya, pemberian nilai kurang sesuai dengan, ya, jenis ikan seperti tertentu, ya, yang harganya unit pengolahan diantaranya adalah justru kemasan relatif tinggi, ya, perdagangan bila tidak digarami, ya. Juga seperti solusi itu. Selanjutnya adalah membangun slide sebelumnya, sebuah badan komunikasi antar nelayan fakta, ya, untuk mencari di mana solusi distribusi hasil laut munculnya permasalahan tidak terpantau gitu, dan, ya, eksternal yang dihadapi oleh para nelayan gitu. Standar kelayakan kesehatan juga menemukan metode baru untuk kemudian juga mengembangkan nilai ekonomi hasil laut hanya dilakukan dengan proses penggaraman. Berlanjut, ya, dengan fakta solusi, ya, jenis industri dan jenis fasilitas untuk bidang kelautan. Nah, di sini fakta sebagian hasil tangkapan, ya, seperti ikan-ikan kecil itu sejauh ini terbuang percuma, ya, karena tidak ada proses lanjut, ya, yang memberikan nilai tambah, ya, misalnya seperti ditepung, ya, untuk digunakan sebagai sumber protein tinggi, ya, bagi hewan-hewan piaraan yang ada di darat gitu. Nah, solusinya, ya, ini membangun unit lab atau laboratorium, ya, yang melakukan pemeriksaan kelayakan konsumsi, ya, dalam rangka pemberlakuan standar kualitas atau mutu. Kemudian juga membangun sebuah badan pengawas pantai dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan terhadap kestabilan sistem gitu, ya, juga memberikan pertolongan ketika muncul situasi emergensi di laut, serta menjaga rasa aman kepada para pelaku ekonomi, ya, di kawasan penelayanan. Jenis industrinya, ya, ada industri kemasan hasil laut, ya, industri proses nilai tambah hasil laut, industri perdagangan ekspor, industri riset perikanan laut, ya, industri riset dan pengembangan pengolahan hasil laut, ya, serta sistem pengawasan pantai gitu. Nah, fasilitas yang diperlukan ini ada mesin crane, mesin pembungkus, mesin giling, mixer gitu, mesin feed hooper, ya, juga peralatan laboratorium hasil laut, ya, kapal patroli cepat, kapal patroli emergensi, ya, kapal terbang pengawas laut, ya, juga helikopter pertolongan, ya, untuk SAR. Nah, melalui pemetaan fakta kemudian juga pemberian solusi, ya, dan jenis industri dan jenis fasilitas bagaimana dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, maka keuntungan bagi nelayan Indonesia dan juga negara adalah diantaranya akses sumber daya ikan yang melimpah dan beragam, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, ya. Harga jual hasil laut lebih stabil, ya, melalui penguatan rantai distribusi, ya. Kemudian mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil laut gitu, pengolahan hasil perikanan, kemudian juga
peluang ekspor ya, hasil tangkapan yang bernilai ekonomi tinggi ya. Juga menjadi sumber devisa ya, negara melalui ekspor hasil laut serta menjamin ketahanan pangan nasional ya berbasis protein laut. Berikutnya, bagian proses industri rakyat Indonesia, di mana pada bagian sebelah kiri terdapat kolom sumber daya alam, yakni tanaman, ternak, ikan, dan tambang. Nah, kemudian panah ke kanan menuju ke kotak oranye, yakni panen, di mana tenaganya masih manual, tenaga manusia, kemudian teknologinya tergolong rendah. Nah, kemudian selanjutnya menuju kepada produk tahap pertama, di mana bahan baku potensi itu 10% gitu. Nah, kemudian masuk kepada kotak oranye nilai tambah pertama. Nah, dalam hal ini tenaganya sudah campuran antara manual dan mesin. Nah, kemudian teknologinya tergolong sedang. Dari nilai tambah pertama, kemudian menuju ke produk tahap kedua, yakni bahan setengah jadi, yang potensi 40% gitu. Nah, kemudian berlanjut kepada nilai tambah kedua, di mana tenaganya sudah tenaga mesin, ya. Kemudian teknologinya kategorisasi teknologi tinggi. Nah, dari nilai tambah kedua kemudian berakhir pada produk tahap ketiga, di mana bahan jadi potensi 100%. Nah, demikianlah bagian proses industri rakyat Indonesia. Resume, kebangkitan Indonesia menuntut institusionalisasi gagasan ya, yang melampaui simbol dan retorika. Ya. Nah, salah satunya adalah melalui peran strategis Inaristek ya, sebagai wahana rekayasa nilai, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpijak pada kebutuhan real bangsa. Nah, secara khusus ya, bidang kelautan menjadi medan krusial dalam rangka membuktikan bahwa kemerdekaan yang substantif itu dapat diwujudkan melalui penguasaan teknologi, industrialisasi ya, berbasis sumber daya maritim, serta penciptaan nilai tambah yang sifatnya adil dan berkelanjutan. Melalui kerangka Pancasila numerik, ya, inovasi riset dan keberanian berpikir mandiri, ya, dalam hal ini Inaristek, itu diharapkan menjadi katalis transformasi dari potensi kelautan menjadi kedaulatan ekonomi sekaligus menegaskan kemerdekaan Indonesia itu sebagai proyek peradaban yang sifatnya hidup dan berorientasi ke depan. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa Pancasila itu tidak hanya bersifat filosofis ideologis ya, namun juga merambah ke tataran praktis ya, kehidupan masyarakat sehari-hari ya, kehidupan ekonomi, sosial, politik ya, termasuk dalam hal ini adalah ekonomi kelautan. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.